Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab As-Siyam atau fikih berpuasa dari kitab Zadul Mustaqni. Ini pertemuan yang kedua dan kesimpulan dari pertemuan yang pertama bahwa berpuasa Ramadan itu ditetapkan pertama berdasarkan hilal, yang kedua berdasarkan genapkan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan apabila terdapat perselisihan, maka umat Islam mengikuti penguasa masing-masing negara. Ini yang diamalkan di zaman ini, yang diamalkan di zaman ini. Kemudian kata penulis, wa yalzamus shaumu likulli muslimin mukallafin qadir, golongan yang berkewajiban puasa Ramadan. Golongan yang berkewajiban puasa Ramadan. Penulis mengatakan yalzamus shaum, dan berkewajiban puasa setiap muslim mukallaf qadir, setiap orang yang beragama Islam, berusia balik, berakal waras, dan qadir, mampu untuk berpuasa. Ini golongan yang berkewajiban puasa Ramadan. Setiap muslim, artinya kalau dia masih kafir, maka tidak ada kewajiban berpuasa, tidak sah puasanya. Dan mukallaf, artinya kalau dia belum balik, masih anak-anak, tidak wajib berpuasa. Meskipun orang tua dianjurkan untuk mengajari anaknya yang sudah mumayyiz di atas 7 tahun untuk berpuasa supaya terbiasa. Dan kalau anak yang mumayyiz itu, anak yang usianya di atas 7 tahun belum balik, berpuasa Ramadan, maka pahalanya adalah bagi dia. Pahalanya adalah bagi anak tersebut. Orang tua mendapatkan pahala tarbiyah, mendapatkan pahala mendidik anaknya untuk berpuasa. Demikian pula yang majnun, akalnya tidak waras, demikian pula yang pikun, dia sudah tidak mukallaf, akalnya tidak waras, tidak berkewajiban untuk puasa, Dan yang ketiga adalah qadir, yang mampu. Kalau seorang itu beragama Islam, dia juga mukallaf, beragama Islam, dia juga sudah balik, akalnya juga waras, tetapi dia tidak mampu berpuasa. Bisa karena sakit, bisa karena sakit yang menahun, sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya, atau usianya sudah tua renta, maka tidak berkewajiban puasa. Sudah tidak mampu lagi berpuasa, tidak berkewajiban puasa. Ini 3 golongan yang berkewajiban berpuasa.
Wa idza qamatil bayyinatu fi athna'in nahar, dan apabila ya idza ta'akhkhara khabaru ru'yati hilal an tulu'il fajr, apabila informasi atau berita dimulainya puasa Ramadan itu terlambat sampai setelah terbit fajar, ya, apabila berita atau informasi lainnya puasa Ramadan itu terlambat sampai setelah terbit fajar, yakni sudah siang, ya, sudah siang. Kalau berita atau informasi dimulainya puasa Ramadan itu ya sebelum fajar, maka masih mudah, ya, orang masih bisa makan sahur, kemudian sholat subuh dan berpuasa, ya. Tetapi kalau berita informasi masuknya tanggal 1 Ramadan itu di siang hari setelah fajar, maka kata penulis wajabal imsaku, ya, wal qada'u ala kulli man shara fi athnaihi ahlan liwujubihi. Maka setiap orang yang masuk kategori wajib berpuasa hari tersebut, dia begitu mendengar berita masuk Ramadan harus langsung imsak, harus langsung mulai puasa, dan dia wajib mengqadha hari tersebut. Dia Dia wajib imsak, ya, dan dia wajib qadha. Kenapa? Li'annahu madha awwaluhu wa hum lam yasumu. Karena di awal hari, di pagi hari, ya, dia tidak berpuasa padahal sudah memasuki Ramadan. Kenapa? Karena informasi masuknya Ramadan terlambat. Ya, ini bisa dipahami, ya. Ini kalau nggak konsentrasi memang ngaji fikih itu seperti itu, ya, bukan hanya ngaji fikih aja. Ya, ngaji agama Islam itu kalau nggak konsentrasi nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi kata beliau li'annahu madha awwaluhu wa hum lam yasumu, karena di pagi harinya dia sudah nggak puasa. Jadi ini misalkan, ya, ini malam cari informasi tentang kapan Ramadan dimulai, nggak dapat, padahal tadi sudah tanggal 29 Sya'ban. Ya, tadi siang itu sudah tanggal 29 Sya'ban. Malamnya cari informasi apakah besok Ramadan atau belum, ya, nggak dapat. Sampai subuh nggak dapat, ya, baru bisa dapat besok siang, baru dapat informasi bahwa hari ini sudah tanggal 1 Ramadan. Maka saat itu juga wajib imsak, ya. Saat itu juga siapapun yang berkewajiban puasa wajib imsak, ya, langsung memulai puasa. Tetapi dia wajib qadha hari tersebut. Hari tersebut harus diqadha. Kenapa? Karena dia sudah tidak berpuasa di awal hari, ya, di pagi harinya dia sudah nggak puasa, maka dia wajib qadha, ya. Lalu kenapa kalau wajib qadha dia di sisa hari tersebut harus imsak, harus berpuasa? Lakinnahum yumsikun baqiyatahu ihtiraman lil waqt. Ya, dia imsak sampai datang maghrib dalam rangka untuk menghormati bulan Ramadan. Ya, dalam rangka untuk menghormati bulan Ramadan dia wajib imsak. Ya. Wa kadza haidun wa nufasa'u tahurata. Demikian juga hukumnya sama wanita yang haid ataupun nifas tahurata, ya, mendapatkan suci
di siang hari Ramadan. Wanita haid ataupun wanita yang nifas, ya, nifas itu 40 hari setelah melahirkan, ya. Nifas itu selama 40 hari setelah apa? Persalinan, itu namanya darah yang keluar, itu namanya darah nifas. Ya. Wanita yang haid atau nifas mendapatkan suci di tengah hari Ramadan, maka hukumnya sama dengan tadi, yang golongan pertama tadi. Apa hukumnya? Kadza yalzamul imsaku baqiyatal yaum kullaman kana lahu udhrun taraka min ajli siyam tsumma zala udruhu fi athna'in nahar. Kenapa wanita haid dan wanita nifas itu kalau dia mendapatkan suci di siang hari Ramadan, hukumnya apa? Hukumnya sama dengan golongan tadi. Dia wajib imsak, ya. Jadi sisa hari tersebut dia wajib imsak sampai datang maghrib. Dalam rangka apa tadi? Ya, ihtiraman lil waqt, dalam rangka menghormati bulan Ramadan, ya. Dan wajib qadha karena dia tidak berpuasa dari awal hari. Tidak berpuasa dari awal hari. Nah, ini perhatikan, ya. Misalkan wanita itu haid sampai masuk bulan Ramadan, ya, hari ketiga di tengah hari mendapatkan suci dari haid, ya. Hari kebiasaannya sudah habis, suci dari haid dia, ya. Maka dia wajib mandi dari haid, kemudian dia sholat, ya. Kalau zuhur ya dia sholat zuhur dan memulai puasanya di sisa hari tersebut sampai maghrib. Tetapi karena dia berpuasa itu, imsak itu adalah dalam rangka menghormati bulan Ramadan, maka dia wajib qadha, ya, karena dia tidak berpuasa dari awal hari, ya. Ini jarang yang melakukannya, ya kan? Rata-rata ya kalau dapat suci di siang hari Ramadan, wanita itu dari haid atau nifas ya lanjut aja makan sampai sore, sampai maghrib kan gitu, ya. Menurut mazhab Al-Hambali dia wajib, hukumnya wajib, ya. Wajabal imsak, hukumnya wajib. Artinya wajib itu kalau dia tinggalkan berdosa dia. Itu makna wajib, ya. Wa musafirun qadima muftiron. Yang ketiga adalah musafir, ya, masuk dalam hukum wanita haid, wanita nifas itu orang sakit, ya, orang yang tidak berpuasa karena sakit, kemudian mendapatkan kesembuhan dari sakitnya itu di siang hari, ya, siang hari dia sudah sehat, ya, siang hari dia sudah sehat. Jadi dia kalau waktu subuh itu sakit dia, waktu subuh sakit, suruh puasa dia sakit, gitu kan. Tapi nanti siang segar bugar dia sehat, maka dia wajib apa? Wajib imsak dia sampai maghrib, ya. Pagi nggak puasa, ya kan, karena sakit. Pagi nggak puasa karena sakit, ya. Siangnya sehat, wajib imsak dia sampai maghrib dan wajib qadha hari tersebut karena dia nggak berpuasa dari awal, ya. Tapi kan jarang kalau orang sakit seperti itu, ya, makanya nggak disebut. Yang ketiga musafir. Yang ketiga musafir, ya. Musafir qadima, musafir tiba di kota tempat dia tinggal, ya. Musafir tiba di kota tempat dia tinggal. Muftiron, dalam keadaan dia tidak berpuasa, ya. Pulang dari Jakarta ke Semarang, ya kan, sampai di Semarang, ya, baru jam 2 siang bulan Ramadan. Sementara dia dari Jakarta nggak puasa karena apa? Musafir, ya kan? Karena dia musafir. Kan Jakarta Semarang sudah lebih dari 80 km. Sudah boleh untuk tidak berpuasa. Ya, dia nggak puasa. Ternyata, ya, tolnya lancar nih.
Ya kan, tolnya lancar sampai di Semarang jam 2 siang. Ya. Apakah boleh dia makan siang? Jam 2 siang sampai di Semarang mampir warung makan dulu, nggak boleh. Wajib imsak dia. Ya. Dia wajib imsak sampai maghrib dan mengqadha hari tersebut. Kenapa wajib imsak? Dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Kenapa dia wajib qadha? Karena dia tidak berpuasa dari awal hari. Ya, dia nggak berpuasa dari awal hari. Ya. Nah, ini tiga golongan yang harus diperhatikan. Yang pertama, golongan yang mendapatkan informasi masuknya bulan Ramadan di siang hari. Saat itu juga dia wajib imsak sampai maghrib dan wajib mengqadha hari tersebut. Yang kedua, golongan yang kedua, golongan yang punya uzur, ya, haid. Golongan punya uzur untuk tidak berpuasa, seperti wanita haid, wanita nifas, dapat suci di tengah hari Ramadan. Maka begitu dia dapat suci, wajib apa? Imsak sampai maghrib dan wajib qadha hari tersebut. Ya. Golongan yang ketiga musafir. Golongan yang ketiga musafir. Ya. Musafir yang tidak berpuasa, tiba di kota tempat dia tinggal dalam keadaan tidak berpuasa, maka begitu tiba di kota tempat dia tinggal wajib imsak sampai maghrib dan wajib mengqadha hari tersebut. Ya. Ada satu yang tidak disinggung, itu adalah orang yang apa? Orang yang gila, tetapi gilanya kambuhan. Ya, enggak majnun mutbik, bukan gila yang ya enggak kambuhan. Ya, gila enggak kambuhan itu setiap waktu gila terus ya. Tapi ini gilanya muakkad, gila tapi kambuhan. Ya. Pagi hari dia ya gila. Ya, sore hari, siang hari waras. Nah, ketika dia waras ini, dia wajib apa? Imsak. Ketika dia waras ini wajib imsak. Nanti di luar Ramadan kalau dia punya kemampuan untuk qadha, dia wajib qadha. Ya, itu diperhatikan. Adapun kalau ya orang musafir, ya, orang musafir tiba di tempat tujuan safar. Tiba di tempat tujuan safar. Nah, ini detailnya bahasa para ulama ketika menyusun buku fikih. Beliau katakan musafirun qadima. Musafir yang tiba di kota tempat dia mukim. Itu yang terkena hukum kewajiban imsak ini. Sedangkan kalau seorang itu bepergian jadi musafir, tiba di tempat tujuan safar masih siang, ya, maka tidak wajib imsak karena dia masih dalam kondisi apa? Musafir. Statusnya itu masih apa? Musafir. Orang Semarang, ya, orang Semarang safar ke Jakarta. Dia nggak puasa, begitu keluar dari kota Semarang dia udah berbuka karena safar. Sampai di Jakarta, ya, asal. Sampai di Jakarta jam 3 sore misalkan. Wajib imsak enggak? Wajib imsak enggak sampai maghrib? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia masih statusnya apa? Musafir. Dia disebut tidak musafir itu kalau dia di Semarang, tempat mukimnya dia. Ya. Makanya penulis mengatakan musafirun qadima. Ya. Siapa yang kena kewajiban imsak? Itu kalau musafir tiba di kota tempat dia mukim. Gitu. Jadi musafir yang pulang tiba di tempat dia mukim siang hari Ramadan, maka wajib imsak. Sedangkan kalau musafir sedang bepergian meninggalkan tempat mukimnya, tiba di tempat tujuan safar kok masih siang Ramadan, tidak wajib imsak. Karena statusnya masih apa? Musafir. Statusnya masih musafir. Ya, ini perbedaannya musafir qadimah dengan musafir. Ya. Waman aftara likibarin.
au maradhin la yurja bur'uhu at'ama likulli yaumin miskinan. Golongan yang berikutnya adalah man aftara likibarin, orang yang tidak berpuasa karena usia yang sudah tua. Orang yang tidak berpuasa karena usia yang sudah apa? Tua renta. Jadi sudah nggak mampu lagi untuk puasa. Usianya sudah tua renta, nggak mampu lagi puasa. Au maradhin, atau orang nggak berpuasa sebab sakit la yurja bur'uhu, sebab sakit menahun, sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya lagi. Ya, sakitnya sudah tidak bisa diharap kesembuhannya lagi, sakit menahun. Ya. Tetapi syaratnya masih mukallaf. Ya, ini saya tambahkan, syaratnya masih mukallaf. Apa masih mukallaf? Akalnya masih waras. Ya, kalau dia sudah tua, nggak mampu lagi puasa secara fisik, nggak mampu lagi puasa, tapi akalnya sudah nggak waras, alias apa? Pikun. Nah, itu masuk golongan yang tidak berkewajiban puasa, nggak ada kewajiban apa-apa karena sudah pikun. Orang yang apa? Majnun, ya, orang yang sudah nggak waras akalnya, ya, itu udah nggak punya kewajiban apa-apa. Ya. Jadi ini golongan yang berikutnya ini adalah orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena usia yang sudah tua renta atau karena sakit yang tidak bisa lagi diharap sembuh sakitnya. Ya, apa kewajibannya? Ya, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama itu, dia dibolehkan untuk tidak apa? Berpuasa. Ya. At'ama likulli yaumin miskinan. Dia enggak berpuasa, sebagai gantinya dia memberi makan, ya, per hari satu orang miskin. Berapa kadarnya? Kata Syekh Saleh, ya, at'ama an kulli yaumin fi yaumi au jama'a adadal ayyam wa akhraja anha at-ta'am an kulli yaumin kilo wa nisf. Dia bayar makanan per hari satu orang miskin, per hari dia tidak puasa satu orang miskin, kadarnya ya 1,5 kilogram. Ya, nisfus sok, setengah sok. Ya, kalau setengah sok itu kalau diberaskan itu 1,5 kilo. 1,5 kilo. Jadi kalau ada orang yang sudah tua renta nggak mampu puasa tapi akalnya masih waras, ya, 1 bulan penuh dia nggak puasa, berarti ya dia punya kewajiban apa? Dia atau walinya, ya, atau ahli warisnya punya kewajiban apa? Tadi memberi makan kepada orang miskin. Kalau 1 bulan penuh dia nggak puasa, 1,5 kilogram kalikan 30 hari, 45 kilo. Ya, dia kasih 45 kilo beras. Ya, yukhriju hadafatan wahidan au yufarriqu 'alal ayyam. Ya, bisa dibayar sekali. Di awal Ramadan boleh, di akhir Ramadan boleh, di luar Ramadan juga boleh dibayar sekali. Ya. Bisa juga dicicil. Ya, bisa juga dicicil. Ya, per 10 hari 15 kilo gitu ya. Per 10 hari bayar 15 kilo, 10 hari kedua 15 kilo lagi. Dicicil juga boleh. Ya, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 1 tahun kan enggak terasa. Ya. 1 tahun kan enggak terasa. Ya. Wa sawa'un dafa'aha li faqirin wahid au dafa'aha li iddat fuqara. Boleh dibayarkan, diberikan makanan itu tadi, beras tadi itu, ya, kepada 1 orang miskin saja, boleh juga dibagi-bagikan kepada lebih dari 1 orang miskin. Yang penting kadarnya per hari 1,5 kilogram. Per hari 1,5 kilogram. Kalau 1 bulan penuh berarti berapa? 45 kilo. 1,5 kali 30 kan 45 kilo. Ya.
45 kilo. Jadi boleh diberikan kepada satu orang miskin saja, boleh dipisah-pisah, boleh di bulan Ramadan, boleh di luar Ramadan. Ya. Ini tadi golongan yang apa tadi? Sudah tidak mampu berpuasa karena usia yang sudah tua, renta atau sakit yang tidak bisa diharap sembuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Dia bayar fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin. Berupa makanan kepada orang-orang miskin. Ya. Kalau dia juga miskin gimana? Sudah sakit menaun, nggak bisa diharap lagi sembuhnya, ya, nggak mampu puasa dia juga orang miskin, ya dia justru berhak mendapatkan santunan, ya, bukan dia yang bayar fidyah, dia justru berhak mendapatkan fidyah, ya. Kemudian kata penulis, wa yusannu limaridin yadurruhu wa yusannul fitru, ya, limaridin yadurruhu wa limusafirin yaksuru. Ada dua golongan yang disunahkan bagi dia untuk tidak puasa Ramadan, ya, meskipun mampu. Meskipun dia muslim, mukallaf, mampu, tetapi apa? Disunahkan bagi dia, menurut madhab, disunahkan bagi dia tidak berpuasa. Justru yang sunnah nggak puasa. Siapa dua golongan itu? Maridin yadhurruhu, ya, orang yang sakit dan sakitnya itu akan membahayakan dia kalau tetap berpuasa. Itu namanya maridin yadhurruhu. Ya. Kalau sakitnya enggak membahayakan dia, enggak membahayakan dirinya kalau tetap puasa, berarti enggak masuk kategori. Jadi sakit yang sakit yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa itu adalah sakit yang membahayakan orang itu kalau tetap puasa. Ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala telah firmankan apa? Faman kana minkum maridhon. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya, kalau tetap berpuasa maka akan membahayakan jiwa orang tersebut. Maka dia mendapatkan rukhsah keringanan tidak berpuasa Ramadan. Hukumnya apa? Sunnah atau sekedar boleh? Menurut mazhab Hambali sunnah. Menurut mazhab Hambali apa? Sunnah. Kalau kondisi sakit yang membahayakan dia kalau tetap puasa, sunnahnya justru nggak puasa. Ya. Kewajibannya apa? Qadha dia. Kewajibannya apa? Qadha. Karena Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Maka kalau dia nggak puasa, dia ngamalkan sunnah nggak puasa Ramadan, maka dia wajib ganti di hari luar Ramadan. Ya. Golongan yang kedua, musafirin yaksuru. Golongan kedua adalah musafir. Golongan kedua musafir. Musafir ini sebagaimana Allah katakan, man kana maridhon, ya, faman kana maridhon au ala safarin, atau dalam perjalanan. Yani musafir, ya. Tapi ada syarat. Kapan musafir itu mendapatkan rukhsah nggak puasa Ramadan? Ya, ada syaratnya. Kalau dia memenuhi syarat, hukumnya bagaimana? Yang afdol apa? Puasa atau nggak puasa, kan begitu? Yang afdol puasa atau nggak puasa kalau orang yang musafir memenuhi syarat? Ya, menurut madhab yang afdol nggak puasa. Dia katakan sunnahnya dia nggak puasa.
Musafir kalau memenuhi syarat di bulan Ramadan, sunnahnya dia nggak puasa. Apa syaratnya? Yaksuru. Ya, musafir yang safarnya itu sudah dibolehkan bagi dia untuk mengqashar sholatnya. Berarti apa? 1. Jarak safarnya minimal 80 kilo. 2. Menurut madhab, ya, yang kedua syaratnya safarnya itu bukan safar maksiat. Ya, safarnya itu safar mubah atau safar taat. Safar mubah itu seperti bisnis, ya, safar untuk bisnis, perjalanan bisnis. Safar taat seperti silaturahim, ya, mudik ke rumah orang tua di luar kota, ya gak? Apabila memenuhi 2 syarat ini, ya, musafir memenuhi 2 syarat ini. Apa yang pertama tadi? Jarak safarnya minimal 80 kilo berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Yang kedua, syaratnya safarnya itu bukan safar maksiat. Safarnya itu bukan safar maksiat. Sampai-sampai di kalangan sebagian ulama mazhab Hambali itu saking ketatnya dalam persoalan safar, itu kalau orang safarnya itu pelancong, wisata. Safarnya apa? Refreshing, wisata, pelancong. Itu nggak boleh mengambil rukhsah safar. Sholatnya dikosor, dijama, nggak puasa, nggak boleh. Ya, safarnya kemana? Refreshing, ya, city tour ke Singapura atau ke Malaysia, nggak boleh dia kosor, jama, apalagi nggak puasa, nggak boleh menurut sebagian ulama mazhab Hambali saking ketatnya. Ya, jadi intinya mayoritas ulama mengatakan kalau safarnya itu maksiat baru nggak boleh ngambil rukhsah safar. Ya, safarnya safar maksiat. Ya. Waliyadzubillah, safar maksiat itu apa? Mau ketemu sama pacarnya di Malaysia, ya. Safar maksiat. Iya. Nah, ini kalau yang salafi, ya, berangkat ke Jakarta mau demo nggak boleh itu, kosor jamak kosor dan sebagainya, ya kan, itu safar maksiat karena. Ya, kalau yang mengajinya salafi demo kan maksiat itu. Safar berarti kalau demo nggak boleh jamak kosor, nggak boleh nggak puasa. Ya, bagi yang menganggap demo itu apa? Maksiat. Ya. Jadi setiap kegiatan itu ada fikihnya di dalam Islam. Setiap kita harus mengetahuinya. Kalau nggak tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang mengetahui. Ya. Jadi ini intinya itu. Ya, musafir kalau safarnya, jarak safarnya minimal 80 kilo. Kemudian yang kedua, 80 kilo itu dihitung dari luar kota, ya. Dihitung dari keluar dari kota tempat dia mukim, bukan dihitung dari rumahnya. Kalau 80 kilo dihitung dari rumahnya, ya. Jadi dia keluar ke pojok sana udah 80 kilo masih di dalam kota, enggak. Ya, tapi keluar dari apa? Luar kotanya, keluar dari kota tempat dia mukim. Ya. Dan yang kedua, safarnya bukan safar maksiat. Maka dia dapat rukhsah untuk enggak puasa Ramadan. Mana yang lebih utama? Puasa atau enggak puasa? Menurut mazhab Al-Hambali, yang lebih utama tidak berpuasa. Sama seperti orang sakit, apabila dia tetap berpuasa maka akan membahayakan dirinya. Yang afdol dia enggak puasa. Jadi kewajiban 2 golongan ini apa? Qadha. Kewajibannya mengqadha. Ya, kewajibannya qadha. Lakin law shamal marid aw shamal musafir ajza'ahu siyam ala sahih ladzi alaihi jumhur ahli ilmi. Tapi kalau orang yang sakit tadi, ya, kalau dia tetap nekat puasa meskipun membahayakan dirinya, atau orang yang musafir tadi padahal sudah memenuhi syarat untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan, keduanya tetap puasa, sah-sah saja. Ya.
Ini menurut mayoritas ulama, ya sah-sah saja. Ya. Fa idza takallafa wa shama wa huwa maridun aw shama wa huwa musafir fa siyamuhu sahih, lakin fitru afdal. Tetapi kalau dia memaksakan diri, ya dia paksakan diri untuk apa? Untuk puasa, ya maka puasanya sah, tetapi makruh, karena yang afdal bagi dia apa? Tidak berpuasa. Yang afdal bagi dia tidak berpuasa. Nabi SAW mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Ya. Laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk bentuk ketaatan kepada Allah berpuasa di dalam keadaan safar, dalam perjalanan. Di sini ada tambahan dari Syekh Saleh. Ya. Kemudian kata beliau, wa innawa hadirun. Itu tadi tambahan dari Syekh Saleh ya. Wa innawa hadirun sauma yaumin. Orang hadir. Hadir itu orang yang tidak safar. Orang yang di tengah-tengah keluarganya di kota tempat dia mukim. Itu namanya hadir. Namanya apa? Hadir. Ya, ada istilah musafir, ada istilah apa? Hadir. Ya, ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Hadir itu. Iya, hadir. Ya, ada istilah musafir, kebalikannya hadir. Ya, musafir jelas orang yang safar. Ya. Kalau orang yang enggak safar apa bahasa kita? Orang yang enggak safar bahasa kita apa? Ya, hadir namanya. Yakni dia hadir di tengah-tengah keluarganya di kota tempat dia mukim. Di kota tempat dia apa? Mukim. Kemudian mukim itu ada dua. Ya, mukim dan mustautin. Ya. Ya, penduduk tetap, penduduk sementara. Ya, ada mukim, ada mustautin. Ya, itu istilah-istilah di dalam fikih. Ya, di pemerintahan juga ada. Ya, makanya ada apa? Kartu identitas penduduk sementara, ya kan? Ya. Ya, itu istilah. Ya, itu istilah. Ada hukumnya sendiri-sendiri. Ya, ada hukumnya sendiri-sendiri. Ya, kalau mau apa? Kalau mau ketat mempraktekkan fikih sebenarnya sulit. Beberapa hal itu sulit. Ya. Seperti disyaratkan khutbah Jumat. Khatib itu disyaratkan mukim. Kalau khatib itu disyaratkan apa? Yang mustautin, bukan mukim. Ini berat. Misalkan dia penduduk tetap di kota tersebut. Kalau dia penduduk sementara, ya dia aslinya orang Jakarta, tinggal di sini karena kerja. Ya. Tinggal di sini kerja. Ya. Apa namanya? Identitasnya tinggalnya tetap apa? KTP-nya mana? Jakarta, mukimnya di Jakarta sana, tapi di sini kerja. Itu kalau sebagian fikih ketat, dia nggak boleh jadi khotib Jumat dan sebagainya. Ya, ada aturan-aturannya. Nah, tapi biasa, ya, yang diterapkan oleh para ulama karena kondisi itu berubah. Ya, kondisi itu berubah. Bisa seperti misalkan perumahan Al-Quds. Ya, perumahan Al-Quds nggak ada yang penduduk tetap di sini, semuanya pendatang dari luar. Nanti kalau waktunya pulang ya pulang gitu kan? Ya, masa nggak ada Jumatan terusan? Penduduknya banyak, nggak ada Jumatan. Ya, nah ini intinya tadi. Ya, jadi musafir seandainya orang yang hadir, orang yang sedang ada di tempat dia mukim bersama keluarganya, nawa saum. Malam hari dia sudah niat mau puasa. Karena niat puasa itu di malam hari setiap malam sebelum datang fajar. Ya, sebelum datang fajar. Bagaimana Nabi SAW ya sabdakan, la siyama liman lam yubayyitis saum qabla al-fajr al minal lail. Ya. Tidak sah puasa orang yang enggak niat puasa ya sebelum fajar, dari sejak malamnya sebelum fajar. Dia malamnya udah niat puasa. Nah, dia hadir di tengah keluarga di tempat kota tempat dia mukim. Ya. Tsumma safara fi athnaihi. Namun kemudian di siang hari ternyata dia safar, berangkat bepergian. Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh
dia apa? Membatalkan puasanya, ya, falahul fitru, boleh bagi dia membatalkan puasanya. Walau nawa as-sauma wa huwa muqim wa shoma awwalan nahar tsumma safara fi athna'in nahar falahu an yuftir. Kata lahu ini tidak menunjukkan sunnah, hanya boleh saja. Boleh dia tidak berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, boleh dia membatalkan puasanya. Ya. Fa in akmala hadzal yaum alladhi shoma awwalahu wa huwa muqim tsumma safara fi athnaihi kana ahsan wa ahwat. Mana yang lebih afdol? Ya, dia bepergian di tengah hari Ramadan dari tempat dia mukim, dia berangkat safar di tengah hari Ramadan. Boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Tapi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol bagi dia mana? Puasa, lanjutkan puasanya, ataukah dia batalkan puasanya? Kata Syekh Saleh, ya, idza akmala hadzal yaum kana ahsana wa ahwat. Kalau dia lanjutkan puasanya sampai maghrib hari tersebut, lebih utama, lebih afdol. Ya, beda statusnya dengan musafir tadi. Ya, beda statusnya dengan musafir tadi. Ya. Wa in aftara, namun kalau dia ingin membatalkan puasanya, fa innahu yuftiru ba'da khurujihi minal balad. Maka kapan dia mulai dibolehkan membatalkan puasanya? Dia mulai dibolehkan membatalkan puasanya itu ketika dia sudah keluar dari kota tempat dia mukim, tempat dia netap. Ya, wala yuftiru wa huwa dakhilu baladihi. Selama dia masih di dalam kotanya, belum boleh membatalkan puasanya. Dosa kalau dia nekat. Ya, karena artinya dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Ya, terlebih lagi kan arid. Arid itu artinya berpotensi batal safar, ya kan? Ya, sekarang misalkan ini dia udah niat puasa, dari pagi udah puasa Ramadan, dari pagi udah puasa bulan Ramadan nih. Ya. Siang-siang dia mau pergi naik pesawat, ya, ke Ahmad Yani sana. Ahmad Yani masih dalam kota enggak? Masih dalam kota Ahmad Yani. Ya, Ahmad Yani masih dalam kota. Di bandara situ sudah boleh belum dia batalkan puasanya di bandara? Belum boleh. Ya, belum boleh dia batalkan puasanya. Nanti kalau pesawat udah terbang baru dia boleh. Ya. Jadi kapan dia dibolehkan? Kalau dia berangkat bepergian di bulan Ramadan di tengah hari dari tempat dia menetap, kapan dibolehkan dia membatalkan puasanya? Ketika dia sudah apa? Keluar dari kota tempat dia menetap. Ya. Karena selama kata li'annahu la yusamma musafir idza kharaja minal balad. Karena selama dia masih di dalam kota itu belum disebut musafir, belum dapat label musafir. Jadi masih labelnya apa? Mukim atau mustautin. Tetap wajib berpuasa. Ya. Tapi sedangkan kalau musafir, ya, misalkan dia sudah berangkat, ya, safar ke Jakarta, safar ke Malaysia, ya. Besoknya di sana, ya, dia sudah sampai kan? Sudah sampai di Jakarta. 1 jam setelah terbang dari Semarang sudah sampai di Jakarta. Ya. Besoknya dia masih di Jakarta. Besoknya dia masih di Jakarta. Nah, ketika dia sedang di Jakarta itu disebut apa? Musafir. Nah, besoknya ini lebih afdol bagi dia puasa atau enggak? Karena dia musafir. Tadi disebutkan afdolnya dia tidak puasa. Tetapi kalau dia mau puasa karena enggak ada kesibukan di sana yang berat dan sebagainya, ringan-ringan saja dia puasa, hal itu juga sah-sah saja. Ini perincian tentang apa? Tentang safar. Ini perincian tentang safar. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang, ya, masalah-masalah yang lain, kasus-kasus yang lain berkaitan dengan puasa. Ya, dan itu juga mengulangi kesimpulan yang kemarin bahwa satu niat berpuasa itu di setiap malam, ya, di setiap malam sebelum fajar, setiap malam sebelum fajar. Ya. Yang kedua itu kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib. Yang kedua, ya, hari berpuasa itu ditandai dengan azan subuh, bukan iqomat, bukan.
Kemarin sudah kita jelaskan ya. Dimulai dengan adzan subuh. Begitu adzan subuh terdengar, maka itu orang yang hendak berpuasa sudah wajib imsak. Begitu adzan subuh terdengar, sudah wajib imsak. Ya, kecuali kalau subuh itu memiliki 2 adzan. Maka yang pertama itu adzan masih malam, belum masuk waktu subuh. Adzan yang kedua ketika masuk waktu subuh. Maka yang dianggap itu adzan yang kedua. Jadi bukan iqamat, bukan. Ada sebagian yang memahami itu iqamat, ya kan? Jadi ya nunggu iqamat, ya. Selama belum iqamat masih boleh sahur. Nanti kalau sudah dikumandangkan iqamat baru dia mulai puasa. Tidak, itu batal puasanya kalau seperti itu. Ya, tapi adzan subuh berdasarkan kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin sudah kita bahas. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya. Imsak. Ya. Tergantung dia statusnya. Apakah dia itu tempat orang tuanya itu tempat dia mukim, ataukah dia terhitung safar, terhitung musafir. Misalkan sudah jadi orang Semarang, ya, sudah jadi orang Semarang, orang tuanya di Padang sana. Mudik Lebaran dia ke Padang sana kan? Mudik Lebaran dia ke Padang sana. Sampai di sana siang. Apakah dia musafir ataukah dia mukim? Dia tiba di tempat dia menetap ataukah dia tiba di tempat tujuan safar? Yang kedua kan? Ya, sampai di Padang tempat orang tuanya itu dia tiba di tempat tujuan safar. Maka tidak wajib imsak. Tidak wajib imsak. Yang wajib imsak itu kalau dia balik ke tempat dia menetap, sampai di tempat dia menetap siang hari Ramadan. Artinya dia musafir qadimah, musafir tiba di tempat, di kota dia menetap. Jadi wajib imsak dan qadha. Wallahu a'lam. Kalau sholat di masjid hujan besar, yang lebih afdal itu kita di masjid atau di rumah? Dia sudah di masjid atau masih di rumah? Masih di rumah. Ya. Kalau dia masih di rumah, maka yang afdal ambil rukhsah, sholat di rumah. Ya, makanya muadzin ketika hujan besar itu disunahkan untuk mengatakan apa? Ala sallu fi rihalikum. Dia kumandangkan ya setelah adzan. Ala sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Salatlah kalian di rumah kalian. Ya. Hujan besar ya, bukan hujan gerimis. Hujan besar, maka afdal dia sholat di rumah. Nah, yang di masjid mengikuti imamnya. Kalau imamnya memutuskan di jamak, ya baik itu sholat siang ataupun sholat malam, menurut mazhab nggak ada bedanya sholat siang atau sholat malam. Sebagian ulama ada yang membedakan. Ya, kalau imamnya mengumumkan kita jamak, karena hujan besar kita jamak, ya, sehingga setelah sholat di jamak masing-masing pulang. Nggak perlu lagi ke masjid karena hujan besar. Ya, di waktu sholat berikutnya. Ya, maka yang afdal jamak, dia ikut dengan imamnya. Ikut dengan imam. Kalau imam tetapnya itu tidak menjamak, tidak menyelenggarakan jamak, ya tidak mengadakan jamak, tidak kemudian menjamak sendiri, tidak. Ya, wallahu a'lam. Kira-kira begitu ya. Insyaallah kita cukupkan sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Fadhlu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.